Nah, ini jelas jembatan lama ini sob. Ini adalah titik terangker di wilayah Salam Sandikala bersama dua kacamata. Sobat, kali ini kita berada di pemandian Dander ya. Konon nama aslinya itu Bedander, sekarang berubah menjadi Dander. Dan di depan kita ini ada pesanggeran ya sob ya, yang konon pesanggeran ini sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, cuma sudah melalui beberapa renovasi bangunan sob. Ini penampakannya saat ini sob ya. Di belakang pesanggeran ini katanya ada pemandian yang sudah kuno sobat, pemandian era zaman penjajahan Hindia Belanda. Dan katanya Belanda suka mandi di tempat pemandian belakang pesanggeran ini sob. Nanti kita kunjungi tempatnya sob. Ini di bangunan pesanggeran ini nampak ya ada arca sobat. Ada dua arca, yang satu ini, yang kedua tuh arcanya di sono itu. Terus kemudian di samping kiri dari bangunan pesanggeran ini ada tempat cuci itu ya, cuci tangan sobat. Dan di depan itu, di atasnya itu ada lampu yang menjadi ciri khas lampu gantung mode kuno ya sobat ya. Ayo kita masuk ke pemandian yang konon sudah digunakan mandi pada zaman Hindia Belanda itu. Let's go, kita masuk ke sana sob. Ini lewat depan itu ya sobat ya, kalau mau menuju ke pemandian era Hindia Belanda. Dan sebelumnya di samping kanannya ini nampak ada toilet ya sob ya. Dan itu tempat wudhu ya, tempat wudhu, karena di samping sana itu ada musola sobat. Dan tempat ini pohonnya gede-gede ya sob ya. Tuh. Ini juga pohonnya ukurannya pohon ukuran gede sobat. Tuh di ujung depan sana itu kolam renang ya, tapi kolam renang baru sobat. Dan yang akan kita kunjungi adalah kolam renang zaman Hindia Belanda, atau mungkin belum disebut kolam renang ya, tapi pemandian zaman Hindia Belanda. Ayo coba kita masuk ke dalam sob. Masuk ke gerbang, kita langsung disambut sama pohon yang ukurannya gede ini sobat. Tapi saya kurang tahu ini jenis pohon apa. Agak gelap ya, karena memang kondisi saat ini kita ada di saat Sandikala sobat. Yuk kita maju ke depan. Jalan di sini sudah bagus karena untuk pejalan kakinya itu ada dibuatkan jalan dari batu alam ini sob ya. Dan sebuah koridor jalan, lokasinya itu tepat di ujung sana sob. Itu nampak gazebo yang sangat keren ya sob ya. Nah, sebelum ke pemandian kita akan keliling dulu nih. Ini dulu ada bekas irigasi ya sob ya, tempat untuk mengambil air yang katanya ini sudah lama sobat, sejak zaman Hindia Belanda itu. Ini bangunannya ini sudah bangunan lama ya, bekas irigasi zaman dulu sobat. Nampaknya untuk sekarang sudah tidak digunakan lagi sob. Dan ini tempat pintu air nih, coba kita dekati. Nampak ya kalau bahan logamnya ini, besinya ini sudah besi lama sobat, tapi masih berdiri kokoh hingga saat ini. Memang bangunan lama itu terkesan sangat kokoh ya sobat ya.
Sudah puluhan tahun berlalu, bangunan ini masih berdiri kokoh sob. Itu besinya itu nampak tebal ya. Dalamnya apa ya? Coba kita tengok sob. Nampaknya ini lubang air sobat. Coba ya saya tambahin bantuan pencahayaan senter. Ya, ini tempat air era Hindia Belanda sobat. Yuk kita keliling lagi ya sob ya. Ini dia sobat, ini tempat pengairan zaman Hindia Belanda ya. Tapi konon cerita turun temurun tempat ini dulu orang-orang Belanda suka mandi di tempat ini sobat. Kalau kelihatannya sih, lihat airnya memang ya menyegarkan ya sob ya. Depan kelihatannya ada jembatan sob. Ayo kita datangi ke sana sobat. Oh iya sobat, ini jelas jembatan lama ini sob. Karena dasar dari jembatan itu terlihat dari bahan seperti rel kereta api ya sob ya. Identik dengan jembatan bangunan Hindia Belanda sob. Cuma kondisinya nampak ya sudah ya karena makan usia sob ya, nampaknya jembatan sudah miring ya. Coba kita lebih dekat lagi sob ke sana. Wah, kondisinya sudah miring gini ya sob ya. Ini saya terus terang tidak berani melintasi tempat sini sob. Sepertinya memang dulunya itu kokoh ya sob ya, karena terbuat dari besi ini atau baja ini. Dan itu nampak ya di pegangan jembatan kanan kirinya itu rel, saya kurang tahu ya, rel kereta api atau rel lori ya sob ya. Tapi yang jelas ini kelihatan ini dari baja ini, tebel sebetulnya ini sob. Wah keren, seneng saya kalau melihat tempat yang seperti ini sobat. Itu nampak ya di samping jembatan yang era Hindia Belanda itu, di samping kanannya itu ini ada jembatan yang buatan baru ini, tapi terbuat dari bambu ya sob ya. Saya khawatir kalau melintas ini ya, kuat apa enggak ini. Kelihatannya sih kuat, tapi sebaiknya enggak usah ya sob ya. Kita eksplor tempat keliling yang lainnya. Sobat, sebetulnya tempat ini itu berada di hutan ya sob ya. Hutan Dander, Jawa Timur sobat. Nah itu tempat belakangnya ini hutan sobat. Dan saya nampak itu ada jembatan lagi sob. Ayo coba kita tengok ke sana ya sobat ya. Keren sob. Tempat ini keren banget. Karena apa? Di samping kita ini ada pohon yang gede banget sob. Dan kita berada di hutan ini sob ya. Tempat ini berada di hutan. Dan di bawah jembatan itu sob mengalir air. Yang informasinya air ini adalah air untuk menghidupi masyarakat ya sob ya, maupun pengairan sawah yang berada di sepanjang aliran sungai ini sob, hingga menuju ke pemukiman sana sob. Ayo kita coba ke atas jembatan itu sob. Ini penampakan jembatannya ya sobat ya. Tapi mohon maaf ketika saya menginjakkan kaki di jembatan ini, pengennya sih nyeberangi ke sana sob. Saya merasa kok bergoyang-goyang ya sobat ya. Saya khawatir juga ini sob. Udahlah kita lihat aja ya di sini. Tuh hamparan sungainya sobat. Dan sungai ini memang ceritanya itu banyak sekali yang cerita dari sesepuh sini ya sob ya. Ini tempat untuk pemandian khusus orang Hindia Belanda pada saat itu sob. Pada saat penjajahan Belanda itu sob. Saya pengen lihat dari dekat sungai ini sob. Gimana? Coba kita dekati ya sungainya ya sobat ya.
Nah, di tempat ini sobat, titik persis orang-orang zaman Hindia Belanda, maksudnya para Londo itu berkumpul di sini untuk mandi sobat. Nah, di bawah pohon yang gede ini sob, ini titiknya orang-orang Londo itu dulu mandi di sini sobat. Coba kita maju ke depan ya sob ya. Nah, ini tempatnya sobat. Jadi tempat ini dasar-dasar sungainya itu mengeluarkan air sob. Jadi ini adalah sumber air. Tuh kalau di ujung depan sana sob, itu dari arah hutan ya sob ya. Hutan daerah namanya Bubulan sobat. Air ini mengalir terus hingga ke bawah sana sob. Itu menuju ke pemukiman, dan sumber air ini pada masa itu digunakan untuk kehidupan, baik untuk menghidupi orang pemukiman ya sob ya, untuk minum dulu, untuk minum sobat, dan juga untuk mengairi persawahan sob. Keren tempat ini. Wah, seger banget kelihatannya ini airnya ini sob. Dan nampak di depan kita ini adalah pohon yang gede ya sob ya. Saya kurang tahu ini pohon apa. Mungkin ya, mungkin saja ini pohon melinjo sobat. Dan cerita yang saya dengarkan sob, di lokasi ini sobat, ini adalah titik terangker di wilayah Dander ini sob. Katanya seperti itu. Tapi sobat, kita tidak fokus ke hal-hal yang mistis seperti itu sob ya. Kita lebih ke explore fisiknya sobat, fisik dari areal tempat ini sob. Keren ini tempat ini sob. Sampai sekarang sangat kelihatan ya kalau tempat ini menyenangkan dan segar ini airnya. Makanya dulu Belanda pun kepencut mandi di sini sob. Baik sobat ya, sejenak kita akan menikmati sandikala di area pemandian zaman Hindia Belanda ini sob. Baik sobatnya, saya kira demikian explore pemandian zaman Hindia Belanda bersama Dua Kacamata ya sob ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Tetap bersama channel Dua Kacamata.